Ratusan santri Pondok Pesantren Nurul Ikhlas di Desa Sumber Makmur, Kecamatan Banjarmargo, Tulang Bawang, Selasa siang kembali ke pesantren. Mereka sebelumnya serentak meninggalkan pesantren dengan meminta dijemput keluarganya. Para santri kembali ke Pondok Pesantren diantarkan keluarganya. Keluarga santri dari Kecamatan Rawapitu, Tulang Bawang, meminta maaf atas kegaduhan di Pondok Pesantren Nurul Ikhlas, Tulang Bawang, sebab membawa paksa pulang anaknya tanpa izin dari pengurus pesantren pada pekan lalu. Kegaduhan meluas hingga menakutkan para santri lainnya. Dan mohon maaf untuk Bapak Yai kemarin tidak pamit minta surat izin putra putri kami hanya membawa pulang begitu saja. Karena mendengarkan isu-isu yang tidak jelas, kami semuanya bingung. Jadi dengan semuanya kami membawa pulang putra putri kami semua. Pengasuh Pondok Pesantren Nurul Ikhlas, Bashkur Al-Faruq, mengklaim sebagian santrinya telah kembali ke pesantren. Ada beberapa santri yang rumahnya di luar provinsi belum datang dan diperkirakan masih dalam perjalanan ke pesantren. Selasa pagi, kegiatan belajar mengajar di Pondok Pesantren kembali digelar secara normal. Alhamdulillah hari ini para santri dan wali santri sudah mulai kembali lagi diantarkan langsung oleh para orang tua. Harapan ke depan satu kepada wali-wali santri yang masih di rumah anak-anaknya, kami mohon untuk segera diantar lagi ke pondok pesantren. Pengasuh Pondok Pesantren Nurul Ikhlas tidak meneruskan permasalahan ini karena hukum. Pihak pesantren meminta wali santri tidak mengulang kejadian serupa supaya aktivitas belajar mengajar santri di pondok pesantren berjalan baik. Mustaqim melaporkan dari Tulang Bawang. Petugas Lapas Kota Bumi, Lampung Utara, Selasa pagi merazia seluruh ruang tahanan. Razia diawali dari dikumpulkannya para narapidana di lapangan dalam lapas. Setelah kosong, petugas memeriksa seluruh barang-barang dalam ruang tahanan para narapidana. Petugas lapas menyita barang-barang yang dilarang masuk dalam ruang tahanan seperti tali, kabel, gunting, minyak wangi, dan sendok. Petugas tidak menemukan narkoba atau senjata dalam ruang tahanan. Lampung mengadakan penggeledahan, mengadakan pemeriksaan kebersihan, pemeriksaan kesehatan, dan kita tadi juga lakukan tes urin dan tidak ditemukan barang-barang terlarang, tidak ada narkoba. Sebelum masuk ke ruang tahanan, para narapidana diminta menandatangani surat pernyataan, mematuhi aturan dalam lapas, dan tidak menyelundupkan barang-barang terlarang. Razia serupa akan digelar secara berkelanjutan, namun jadwalnya dirahasiakan. Ardi Yohabah melaporkan dari Lampung Utara. Warga yang akan mengurus pembuatan surat izin mengemudi atau SIM kini bisa mengikuti bimbingan ujian teori dan praktik secara gratis. Hampir seluruh Polres atau Polresta di Lampung menyediakan layanannya. Salah satunya di Satuan Lalu Lintas Polres Tulang Bawang. Caranya belok, kalau sekiranya aman dan juga tidak membahayakan pengendara lain, Bapak masuk duluan. Sebelum mengikuti ujian praktik, warga mendapat bimbingan dari para personil Satlantas. Selain bimbingan teori, pembuat SIM juga dipertontonkan video simulasi tentang aturan-aturan berlalu lintas. Layanan ini bukan saja untuk pembuat SIM baru, bimbingan juga diperuntukkan bagi warga yang ingin memperpanjang SIM. Yakin bisa, ini baru nanti umum yang lain yang mau belajar ataupun melaksanakan bimbel gratis ini, mengikuti bimbel gratis ini ditujukan untuk memberikan pelatihan kepada masyarakat calon pemohon SIM, sehingga nanti pada saat melaksanakan ujian teori dan ujian praktek itu bisa lebih mudah dan peluang untuk lulusnya lebih besar. Selama ini kan mungkin ujian teori dan ujian praktek itu menjadi suatu hal yang sulit.
Warga terbantu oleh bimbingan ujian teori dan praktik gratis ini karena mereka akhirnya mengetahui syarat-syarat hingga tahapan pembuatan SIM. Ya alhamdulillah bimbingan MIBEL ini supaya kita bisa tahu untuk syarat-syarat untuk membuat SIM. Rencananya bimbingan ujian pembuatan SIM akan digelar di luar Polres supaya warga paham persyaratan membuat SIM. Mustaqim melaporkan dari Tulang Bawang. Lintasan berlumpur setelah diguyur hujan justru menambah keseruan balapan motor trail di sirkuit Wairagom, Kalianda, Lampung Selatan. Tidak sedikit pembalap yang jatuh dan motornya rusak. Selain adu kecepatan, para pembalap juga harus beradu kepiawaian menaklukkan lintasan licin untuk mendapatkan posisi terdepan. Dari elaborasi dari hari pertama yang kemarin sampai sekarang sih bagus. Ada kedalaman ya. Ajang balapan motor trail diikuti oleh ratusan peserta dari berbagai kota di Sumatera dan Jawa. Balapan motor trail dalam rangka memeriahkan Hari Jadi Lampung Selatan ke-66. Nanti kita akan ada sekolah crosser, kita akan kerjasama dengan Raspati. Apakah ini ada regulasi Pak? Apakah sebulan kemudian atau 2 bulan kemudian akan ada lagi di sini? Pasti ada, continue, karena kita sirkuit ini permanen. Ya. Kalau boleh tahu Pak, untuk hari ini crosser mana aja Pak dari luar daerah yang datang Pak? Dari Papua, Jawa, dan Jawa Barat, Jawa Timur, se-Indonesia sudah ada. Balapan motor trail di sirkuit Wairagom, Kalianda dibagi dalam 4 kelas, yakni kelas 150cc, junior dan profesional, serta kelas 250cc untuk junior dan profesional. Balapan digelar selama 2 hari. Sirkuit Wairagom berada di tengah kota Kalianda dan memiliki panjang lintasan 1,4 km dengan lebar lintasan 5 meter. Ari Susanto melaporkan dari Lampung Selatan.